Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam, Senin malam hari tanggal 9 Juni 2025. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena Tuhan senantiasa pelihara kehidupan kita dari hari sampai pada malam hari sebelum kita berbaring tidur. Mari kita datang kepada Yesus. Sembahnya kepada Dia, satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus satu-satunya. Dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, Yesus Kristus di bawah kolong langit ini. Dan semua karena rahmat anugerah Tuhan. Kalau Tuhan Yesus begitu setia kepada kita, mari kita mau sama-sama setia kepada Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Firman Allah kita baca, Wahyu pasal 2 ayat 8-11. Firman Tuhan kepada malaikat jemaat yang ada di Smyrna. Kita mau baca kemurahan Tuhan. Kalau kemarin sudah kita baca jemaat yang di pada Efesus, saat ini kepada jemaat yang di Smyrna. Bayangan kepada jemaat kita semua. Biar kita mau setia sampai langkah yang terakhir. Karena di situ janji Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Itu saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus setia, amen, haleluya. Dia sahabat kita, amen, haleluya. Dalam segala susahku, amen, haleluya. Selalu menghiburku, amen, haleluya. Dia mengerti bahasa, amen, haleluya. Tetesan air mata, amen, haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia, amen, haleluya. Tuhan Yesus setia, amen, haleluya. Tuhan Yesus juru selamat kita, amen, haleluya. Dalam segala susahku, amen, haleluya. Tuhan Yesus selalu menghiburku, amen, haleluya. Dia mengerti bahasa, amen, haleluya. Tetesan air mata, amen, haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia, amen, haleluya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, amen. Tuhan Yesus setia, amen, haleluya. Tetesan air mata, Dia selalu mengerti. Apapun masalah kita, serahkan semua kepada Yesus. Tuhan Yesus setia, amen, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amen, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu mengalami segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amen, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus setia, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku malam hari. Kami mau baca firman-Mu, firman-Mu sumber kehidupan,
firman-Mu sumber kebenaran. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, Bapa. Amin, haleluya. Ungkapan para Yesus, Tuhan Juru Selamatku, Tuhan Yesus setia, haleluya. Sucikanlah hidupku, Bapa. Engkau bersama kami, memberkati kami semua, Bapa. Terima kasih, segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang begitu setia. Dia selalu setia, Dia Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Seringkali kita yang tidak setia, jujur saja kita ngaku di hadapan Tuhan. Kita tidak konsisten, tapi konsisten dari Yesus. Sempurna Dia. Yesus berfirman, Alkitab katakan dalam 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia Yesus tidak dapat menyangkal dirinya. Oh, Dia sumber kesetiaan, sumber kasih, sumber kehormatan, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber berkat, sumber segala-galanya. Itu datang dari Tuhan Yesus. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Oh, saya tidak pernah bosan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus di atas kematian, saudara. Biarpun kita mati sekalipun, Yesus yang kita utamakan. Karena Dia yang memberikan kita hidup. Bahkan Tuhan memberikan kita hidup yang kekal buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjut firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau Tuhan Yesus setia, mari kita jadi jemaat yang setia. Ya, suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, suami istri setia kepada anak, gembala setia kepada jemaat, jemaat setia kepada gembala. Pokoknya kita saling setia. Tirulah Yesus, sumber kesetiaan, ya, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita mau baca Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan, nubuatan kepada jemaat di Smyrna. Smyrna ini sebetulnya kota yang makmur, saudara, ya. Ekonomi yang luar biasa dan semua ada di Asia kecil, saudara, ya. Puji Tuhan, saya sudah pernah pergi di daerah Turki, ya. Saat ini kalau Bapak Ibu pergi di daerah Turki sana, di sana, saudara. Terima kasih kepada Tuhan. Mari kita mau baca, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Inilah Yesus, firman dari Yesus, firman Allah semua yang kita terima ini dari Tuhan Yesus. Alkitab ini Tuhan yang sudah kanonisasi atas izin rahmat anugerah Tuhan, supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan untuk kita tetap menjadi jemaat yang setia. Kalau Yesus setia, Dia adalah Alfa dan Omega, awal hari. Dia mengawal hidup kita. Dan sebentar pada waktu kita tidur, Tuhan mengakhiri hidup kita. Kalau tadi pagi kita sudah bangun di tubuh yang sehat, penyertaan Tuhan, kita bisa bekerja, beraktivitas, mungkin ada yang libur apapun, senantiasa katakan Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Dia adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Wah, jangan sampai ada jemaat iblis, saudara, ya. Jangan sampai seperti Yudas Iskariot itu, Yudas jemaat iblis. Penuh dengan kepalsuan, penuh pengkhianatan. Hatinya tidak tulus, hatinya penuh dengan kuasa-kuasa iblis. Maka pentingnya kita mau ikut Yesus, kita menjadi jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, kita adalah jemaat Tuhan, bukan jemaat iblis, ya. Mari penting kita mau setia. Biarpun kita banyak susah, di sini katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Memang kalau saya lihat ini, jemaat yang ada di Smyrna ini, sebetulnya Smyrna ini kota kaya, perekonomian yang makmur. Tapi di dalam dunia juga sama, sering kita menghadapi kesusahan, kesulitan, kemiskinan. Banyak orang-orang yang tidak mampu dari aspek ekonomi. Tapi kata firman Tuhan, supaya kita tetap setia sama Tuhan. Karena Dia tahu persis, Yesus tahu persis, apapun kesusahan kita, apapun masalah kita, apapun kesulitan-kesulitan kita hidupin dari aspek ekonomi, Dia tahu persis. Tapi kita serahkan kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan pelihara hidup kita. Ayat yang ke-10,
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendak engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini iblis akan mencoba. Memang iblis itu disebut si pencoba itu, saudara. Ya, dalam Lukas pasal 4, Roh Kudus membawa Yesus dalam padang gurun dan dicobai karena si pencoba itu iblis, saudara. Dalam Lukas pasal 4, Matius pasal 4 dikatakan si pencoba itu iblis. Dia seperti singa mengaum mencari siapa yang bisa ditelan. Jadi kalau saudara punya masalah dan pergumulan, jangan-jangan itu pencobaan dari iblis. Tapi juga mungkin salah kita. Seringkali kita koreksi diri, seringkali kita hidup di dalam perilaku-perilaku yang salah atau perbuatan-perbuatan yang salah. Sudah salah di depan Tuhan menyebabkan dosa sehingga iblis campur tangan, iblis masuk di situ. Tapi bagi kita, mari melalui firman Tuhan yang selalu kita dengar, ya, kita mau selalu dekat dengan Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Efesus 4 ayat 27, ya, jangan sampai kita berikan kesempatan kepada iblis. Coba kita mau baca Efesus 4 ayat 27. Tapi senantiasa kita mau berharap kepada Tuhan, supaya kita andalkan Tuhan Yesus, ya. Sebab Tuhan Yesus begitu baik, dia begitu setia, tapi iblis begitu jahat. Efesus 4 ayat 27 dikatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu seperti singa mengaum, sekali dia masuk, sudah lihat Yudas Iskariot. Begitu diizinkan masuk kepada hati Yudas Iskariot, langsung dia mengkhianati Yesus. Sampai dia rela menjual Yesus gara-gara 30 keping uang perak, saudara. Ya, oleh itu mari jangan saudara beri kesempatan kepada iblis. Setiap pencobaan yang kita hadapi, ya, kita mau koreksi diri. Jangan-jangan kita ada yang salah di situ. Tidak tanya Tuhan. Ya, seseorang misalnya main judi, itu masa menyalahkan Tuhan? Dia sendiri yang salah. Kalau dia kalah judi, dia mabuk-mabuk, perbuatan-perbuatan dosa, jangan nyalakan Tuhan, memang dia yang salah. Tapi ingat, kalau kita begitu kita jatuh di dalam dosa, kita minta ampun sama Tuhan dan bertobat, datang kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan biasa kita hadapi tidak melebihi dari kekuatan, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar asal kita mau kembali sama Tuhan. Ya, maka dikatakan sini, hendaklah engkau setia sampai mati. Maka penting kita mau setia sampai langkah terakhir. Ya, jaga kesetiaan kita. Saya sudah terangkan ada 5 hal sifat karakter yang harus dimiliki oleh kita. Yang pertama, harus kita punya sifat kasih. Kasih secara vertikal, kasih secara horizontal. Kedua, miliki sifat taat. Jangan menjadi orang Kristen yang bandel, saudara. Miliki sifat taat. Ya, taat vertikal, taat horizontal. Taat kepada firman Tuhan vertikal, dan taat kepada aturan hukum secara horizontal. Ketiga, harus memiliki sifat rendah hati. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Jangan mentang-mentang kita hebat, egois, sombong. Jangan, belajar kita rendah hati. Karena Yesus ini punya sifat rendah hati. Orang Kristen tidak boleh sombong. Setiap anak Tuhan harus rendah hati. Karena kita mau seperti Yesus. Kalau sombong, iblis jatuh dalam kesombongannya. Banyak contoh dalam Alkitab jatuh dalam kesombongannya. Ya, tapi kalau kita rendah hati, milik seperti Yesus. Matius 11:29 dikatakan, belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang keempat, miliki sifat setia. Yesus setia. Tadi sudah saya bacakan dalam 2 Timotius 2:13. Yesus setia. Mari kita mau setia. Kata firman Tuhan, setia sampai mati. Di situ kita mendapat mahkota kehidupan. Yang kelima, miliki sifat hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita mau prinsip pegang kebenaran Tuhan. Mau hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di situ Tuhan akan bela kita. Dan Tuhan akan berkati. Kebenaran, kekudusan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 12:14, tanpa kekudusan tidak mungkin kita ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau kita hidup suci di hadapan Tuhan, karena surga tempat yang kudus. Dalam Wahyu 21 ayat 27 dikatakan, di surga tidak ada barang yang najis. Oleh itu mari belajar kita hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Hidup kita bisa makin dikuduskan. Ya, kalau dalam 2 Timotius 2:13, 2 Tesalonika, ya, Roh Kudus akan menuntun kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kekudusan. Saya mau baca 2 Tesalonika, ya, pasal 2 ayat 13 dikatakan demikian, ya. Akan tetapi kami harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang kekasih Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu
di dalam kebenaran yang kamu percayai. Roh Kudus akan menguduskan kita dan akan menuntun kita di dalam kebenaran sampai suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga buat selama. Ayat 11 yang terakhir, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Cobaan saudara. Semua di dalam firman Tuhan kepada malaikat-malaikat di Efesus, di Smyrna, di Pergamos, di Sardis, Tiatira, Laodikia, sampai di Philadelphia, semua 77 jemaat itu selalu dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Kalau Roh Kudus menuntun hidup kita, kita akan tampil lebih depan menang. Maka dikatakan di sini, barang siapa menang, ia akan tidak akan menderita apapun oleh kematian kedua. Nanti ada kematian yang kedua, saudara. Kematian yang pertama, manusia dipanggil sama Tuhan tinggalkan dunia ini. Tubuh, jiwa, roh, saudara. Tubuhnya mati, lepas. Ya, jiwa pikiran sudah hilang. Tinggal roh, hati. Roh yang diisi dengan firman Tuhan, hati diisi firman Tuhan. Kematian yang kedua tertulis di dalam Wahyu pasal 20:14, saudara. Wahyu pasal 20:14 itu bicara kematian kedua. Itu kematian yang kekal selama-lamanya. Masuk dalam api neraka lautan api. Wahyu 20:14 dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tidak mengalami kematian yang kedua, tapi mengalami kehidupan kekal bersama Yesus. Ya, buat selama-lama. Kehidupan yang kedua. Kehidupan yang pertama kita kehidupan di dunia ini. Ya, kita mau setia sampai langkah yang terakhir. Dan kehidupan yang kedua, kehidupan kekal bersama Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita mau setia, taat kepada firman Tuhan. Berpegang kepada janji Allah. Berpegang kepada firman Allah. Komitmen kita sampai langkah yang terakhir. Kita mau setia. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia sahabat kita. Yesus sahabat kita. Yesus juru selamat kita. Yesus sumber kehidupan kita dalam segala sesuatu. Selalu menghiburku. Amin. Haleluya. Yang mengerti bahasa. Amin. Haleluya. Tetesan air mata. Amin. Haleluya. Waktu badai mengamuk, gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus setia sampai langkah terakhir. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbareng tidur, mari berjaga dan berdoa dan kembali kepada firman Allah. Biar kita mau setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai ada jemaat iblis seperti Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, tapi kita menjadi jemaat Tuhan yang setia. Kita menjadi orang kudusnya Tuhan sampai langkah kita terakhir, tetap hidup berperilaku di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.